Namaku Adit. Umurku 28 tahun dan aku sudah lama tidak jatuh cinta. Aku tahu kalimat itu terdengar seperti awal film drama. Tapi sayangnya, hidupku tidak semenarik itu. Hidupku lebih mirip aplikasi yang jarang diupdate, tidak ada bug besar, tidak ada fitur-fitur baru. Aku sulit jatuh cinta. Bukan karena trauma, bukan karena patah hati. Bukan juga karena aku pernah disakiti lalu bersumpah tidak akan mencintai siapapun lagi sambil menatap hujan dari jendela kos dan diiringi lagu galau volume pelan. Tapi aku cuma lupa rasanya. Lupa rasanya menunggu seseorang sampai lupa waktu. Lupa rasanya berpikir kalau dia nggak balas berarti dia ada apa-apanya. Lupa rasanya berharap tanpa alasan yang jelas. Hidupku baik-baik saja, terlalu baik-baik saja malah. Aku selalu bangun pagi dengan alarm yang selalu aku matikan setiap 5 menit sekali berbunyi. Aku berangkat kerja sambil mendengarkan podcast yang hanya untuk mengusir sedikit rasa sepi. Aku makan siang sambil menonton video orang masak makanan yang terlihat mudah, tapi kalau aku coba hasilnya tetap nihil. Aku pulang, aku mandi, aku tidur. Kadang aku bertemu teman, kadang juga tidak. Kadang aku merasa capek, kadang cuma merasa kosong. Dan semuanya tidak apa-apa. Yang jelas, aku tidak kesepian. Aku juga tidak benar-benar sendirian. Aku cuma terbiasa. Aku terbiasa hidup tanpa menunggu siapapun, tanpa memberi kabar, tanpa merasa perlu menjelaskan hari-hariku ke seseorang. Dan menurutku, itu baik-baik saja, sampai Raka ikut campur. Dit, katanya satu sore, menatapku seperti dokter yang baru saja melihat hasil ronsen paru-paru pasiennya dan bingung ini mau dijelasin dari mana. Lo ini aneh banget, Dit. Aneh kenapa sih, Kah? Lo sadar gak sih? Hidup lo datar banget. Aku mikir, emang harus naik turun ya? Bukan gitu, Dit, katanya. Lo udah berapa lama gak pacaran? Aku mikir lebih lama. Bukan karena susah, tapi karena jawabannya tidak punya satuan waktu yang jelas. Yang jelas, lama deh. Lama itu berapa? Kata Raka. Entahlah, gue juga lupa, Kah. Dia menatapku lebih lama. Tatapan orang yang sudah capek memberi nasihat tapi masih berharap keajaiban. Raka menghela nafas panjang. Helaan nafas orang yang sudah lelah tapi masih peduli. Lo tuh kayak orang yang hidupnya di mode hemat baterai, tahu nggak? Aku menyeruput kopi. Yang penting nggak mati kan, Kak? Masalahnya hidup lo juga nggak nyala, Dit. Kalimat itu agak nusuk sih, tapi aku pura-pura nggak denger aja. Akhirnya dia nyuruh gua ke biro jodoh. Bukan ngajak sih jatuhnya, tapi lebih ke maksa. Pakai kalimat pamungkas yang susah gua tolak. Cuma coba doang kok, gak mati juga kan? Tenang aja, gua yang bayarin. Kalimat-kalimat itu kedengarannya baik, tapi efeknya bikin aku ngerasa jahat kalau aku tolak. Di jalan menuju sana, aku sama sekali gak mikirin cinta. Gak mikirin pasangan hidup, gak mikirin masa depan berdua yang katanya manis, tapi kayaknya ribet dah. Seperti, nanti duduknya gimana ya? Gayanya harus sok santai atau sok serius? Kalau ditanya hobi, aku jawab rebahan. Itu sopan atau enggak ya? Dan apakah aku masih sempat pulang cepet buat nonton Attack on Titan? Karena aku masih penasaran, sebenarnya Eren ini mau berpihak kemana sih? Rencana aku sederhana, datang, duduk, ikut sesi, pulang sambil bilang ke Raka, ya gak ada yang cocok kah? Padahal dari awal aku gak serius nyari apa-apa. Akhirnya aku berdiri di depan gedung biro jodoh. Aku berdiri sebentar ngecek HP padahal gak ada yang ngechat. Di situ aku sadar, aku bukan takut ketemu orang baru. Aku cuma males kalau harus jelasin diri aku ke orang asing dari awal lagi. Di dalam, orang-orang duduk rapi, gak ada yang saling lihat. Semuanya sok sibuk sama pikirannya sendiri. Kayak ruang tunggu dokter. Bedanya penyakitnya semuanya sama, kesepian. Tempatnya bersih. Bau ruangan ini seperti campuran parfum mahal dan harapan orang tua yang ingin cucu sebelum pensiun. Di dinding ada poster pasangan tersenyum sambil berpegang tangan. Senyumnya rapi. Senyum yang terlihat seperti sudah melewati proses seleksi administrasi. Aku duduk. Aku menunggu. Aku merasa sedang interview kerja. Tapi posisi yang dilamar adalah calon pasangan hidup. Namaku dipanggil dan aku pun masuk. Aku duduk di depan perempuan yang sangat cantik. Kalau nggak salah, namanya Luna. Rambutnya hitam,
jatuh terurai rapi. Caranya bicara tenang, matanya hangat. Tipe yang biasanya membuat orang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan itu masalahnya. Kami ngobrol tentang kerja, tentang hobi, tentang film, tentang hidup. Aku menjawab jujur, aku mendengarkan dengan sopan, aku tertawa di tempat yang tepat. Semuanya berjalan seperti seharusnya. Gak ada yang salah, dan justru itu yang salah. Di dadaku tidak terjadi apa-apa. Tidak ada rasa deg-degan, tidak ada gugup, tidak ada keinginan untuk memperpanjang waktu. Aku merasa seperti sedang melihat lukisan mahal di galeri. Aku bisa mengaguminya, aku bisa menghargainya, tapi aku tidak ingin membawanya pulang. Selesai sesi, aku dan Raka berdiri di depan kantor itu. "Gimana?" tanya Raka. Mukanya penuh harapan. Jenis harapan yang biasanya muncul di ruang tunggu rumah sakit, kayak nunggu hasil USG. Bedanya, ini bukan soal bayi, tapi soal masa depan percintaanku yang entah masih ada atau sudah almarhum. "Dia cantik," jawabku. Raka tersenyum lebar. "Nah, kan?" Tapi, aku menjawab jujur. Aku gak ngerasain apa-apa, Kak. "Hah?" Raka hampir teriak. "Dit, ayolah. Dia cantik banget loh." "Iya," kataku. "Kan aku juga punya mata, Kak. Masih aktif dua-duanya lagi." Aku berhenti sebentar, lalu nambah. "Tapi perasaan gue ya gitu, Kak. Hambar, kayak makan nasi putih tanpa lauk. Bisa dimakan, tapi nggak bikin pengen nambah." Raka menggeleng-geleng. "Gua bawa lo ke biro jodoh, Dit, bukan ke warteg." Aku baru mau balas, ketika tiba-tiba aku sadar Luna berdiri nggak jauh dari kami. Dia diam, mendengarkan lengkap. Aku refleks menoleh. Aku siap dengan 3 kemungkinan ekspresi. Marah, kecewa, mau nyiram aku pakai air galon. Tapi yang muncul malah senyum kecil. Senyum yang gak marah, gak kecewa. Lebih ke senyum orang yang baru nemu fakta aneh tapi menarik. Dan itu jujur bikin aku gak nyaman. Dalam arti yang aneh. Malamnya ponselku berbunyi. Nomor gak dikenal. "Hai, aku Luna, orang yang kamu tidak sukai tadi." Aku baca pesan itu 2 kali. Bukan karena bingung, tapi karena jarang ada orang yang memperkenalkan diri dengan cara sejujur itu. Lalu aku balas, "Maaf ya kalau mengecewakan." Beberapa detik kemudian dia membalas, "Adit, kamu aneh." Lalu aku balas cepat, "Terima kasih. Bukan itu maksudku," katanya. "Kamu satu-satunya cowok yang ketemu aku dan gak kelihatan pengen apa-apa." Aku membaca pesan itu lama. Aku memutar ponsel, aku taruh di meja, aku ambil lagi. Aku gak tahu harus merasa bangga atau minta maaf. Akhirnya aku balas, "Mungkin aku sudah rusak kali." "Atau jujur," jawabnya. Sejak itu kami sering ngobrol. Bukan ngobrol yang penuh strategi. Tidak ada pertanyaan jebakan, tidak ada usaha terlihat menarik. Kami gak bahas mimpi 5 tahun ke depan, gak bahas tipe ideal, gak bahas kita ini apa. Kami ngobrol tentang hal-hal kecil, tentang capek, tentang hari kerja yang rasanya panjang tapi isinya kosong, tentang hidup yang kadang gak ngasih apa-apa tapi juga sangat tega mengambil banyak hal. Dan anehnya, Luna gak pernah maksa aku untuk jatuh cinta. Dia gak nanya, "Sebenarnya kamu suka aku gak sih?" Dia juga gak bilang, "Harusnya kamu ngerasa sesuatu dong." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku gak merasa perlu kabur. Suatu malam, Luna nanya, "Biasanya orang datang ke biro jodoh itu pengen jatuh cinta kan?" "Iya," jawabku. "Tapi aku enggak. Aku dipaksa." "Sebenarnya aku juga," kata Luna. "Aku belum pernah pacaran, juga susah jatuh cinta." Aku mengetik, berhenti, lalu ngetik lagi. "Terus, ngapain kamu ke sana?" Jawabannya datang agak lama. "Aku ini tipe yang ngejar cinta, bukan dikejar. Dan entah kenapa, aku malah pengen disukai sama orang yang gak suka aku. Kayak ada perjuangan gitu." Kalimat itu tinggal di kepalaku, lebih lama dari seharusnya. Beberapa hari kemudian, Raka menatapku lagi. Kali ini dengan senyum yang aku kenal betul. Senyum orang yang merasa benar. "Katanya. "Lo kenapa nih?
Belakangan sering senyum sendiri nih. Aku refleks menjawab, hah? Masa sih? Padahal iya. Dan itu yang bikin aku tambah bingung. Mungkin aku belum jatuh cinta, mungkin juga sudah. Atau mungkin juga baru tumbuh, pelan-pelan kayak rumput yang muncul di celah aspal. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, suatu malam saat aku membuka chat Luna, lalu menutupnya, lalu membukanya lagi tanpa alasan yang jelas, aku sadar sesuatu. Aku menunggu. Bukan kabar penting, bukan janji, cuma satu pesan pendek yang bikin hari terasa sedikit lebih hidup. Mungkin aku belum ingat cara jatuh cinta. Mungkin aku belum siap. Atau mungkin aku cuma sedang berdiri di persimpangan kecil yang biasanya aku lewati tanpa mikir. Dan untuk pertama kalinya setelah lama hidup di mode biasa saja, aku merasa gak apa-apa kalau pelan-pelan. Karena kadang yang paling menakutkan bukan jatuh cinta, tapi menyadari bahwa kita sudah terlalu lama tidak pernah jatuh sama sekali.